Oke, shalom semuanya. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita baru memasuki minggu kedua dari tahun yang baru ini, Saudara. Jadi izinkan saya untuk mengucapkan selamat tahun baru ya bagi saudara yang merayakannya. Apa lagi? Siapa tahu saudara, ada yang tahun barunya beda, tahun baru Hijriah atau apa. Sudah lama gak dengar kata itu ya saudara ya, Hijriah. Selamat tahun baru, kiranya berkat dan kemurahan Tuhan melimpah dalam kehidupan saudara dan segenap keluarga. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita, amin saudara. Puji Tuhan, tadi Meme sudah singgung Bapak Ibu Saudara sekalian sebelum saya mulai. Apa yang terjadi di Hollywood, LA, Amerika hari-hari ini. Ya, ini sesuatu yang gak pernah personally saya saksikan sebelumnya. Ya, the scale of destruction oleh karena bushfire ini, skala kerusakannya begitu luar biasa, saudara. Kalau dilihat dari aerial view dari atas itu seperti foto Hiroshima, Nagasaki zaman dahulu, bukan saudara? Ya, rumah-rumah kalau tidak salah sampai hari ini lebih dari 10.000 rumah atau bangunan hancur. Ya, tidak tersisa Bapak Ibu. 150.000 orang terevakuasi. Dan ini adalah salah satu daerah di Amerika di mana orang-orang yang paling kaya, orang-orang yang paling terkenal, artis-artis, selebriti dan lain sebagainya tinggal, saudara. Rumah yang indah, yang mewah, overlooking the ocean dan lain sebagainya. Tapi ternyata dalam hitungan jam saja habis, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan tentunya kita perlu berdoa saudara ya, untuk para korban. Gak semuanya kaya, gak semuanya selebriti. Saya dengar banyak orang yang gak punya uang untuk membangun kembali rumah mereka, dan kita perlu doakan. Tapi ketika saya renungkan hal ini saudara, saya diingatkan satu hal yang seringkali kita lupa, sebuah realita dalam kehidupan, bahwa ternyata benar Bapak Ibu, hidup kita sebagai manusia di muka bumi ini yang gak ada satupun yang kekal. Betul saudara? Ya, nggak ada satupun yang kekal. Segala sesuatu dapat diambil dari kita, dapat direnggut dari hidup kita, just like that. Ya, rumah yang mewah, megah seperti apapun, nggak peduli saudara artis atau selebriti atau bukan, semuanya bisa hilang dari kehidupan kita kalau Tuhan izinkan. Saya ingat saudara, firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu itu harus digoncangkan, supaya tinggal tetap satu hal yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Amin saudara. Oleh karena itu sudah memasuki tahun yang baru ini, mari saya mengajak kita semua sungguh-sungguh lagi mengikut Tuhan. Mari kita membangun kehidupan kita di atas dasar yang teguh, yang tidak tergoncangkan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Yang terima ini katakan amin. Alright, saudara, saya akan sampaikan sebuah khotbah pada pagi hari ini. Saya akan bacakan langsung saja dalam Yesaya 43 ayat 16 sampai 19. Yesaya 43 ayat 16 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan yang melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang-orang gagah mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Ayat 18, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Sampai situ, demikian firman Tuhan. Saudara, pagi ini saya akan sampaikan sebuah khotbah yang saya beri judul When God is Doing a New Thing. Ketika Tuhan memulai sesuatu yang baru. When God is doing a new thing. Ada slide-nya, mungkin bisa ditunjukkan. Bapak Saudara sekalian, jika saya menyampaikan sedikit latar belakang atau background dari ayat-ayat yang tadi kita baca, saudara. Firman ini disampaikan Tuhan melalui Nabi Yesaya kepada orang Israel, bangsa Yehuda. Pada saat itu bangsa Yehuda sedang ada dalam pembuangan di Babel.
Ya, kurang lebih 70 tahun sudah hampir berlalu pada saat itu. Ini sebuah periode yang sangat lama, Bapak Ibu. Sebuah kurun waktu kurang lebih 2 atau 3 generasi yang lama. Ya, sebagai bangsa mereka sudah nggak eksis. Yerusalem hancur, bait suci runtuh, mereka diangkut rame-rame ke Babel, ke Irak. Pada zaman sekarang ini nggak boleh ngomong Hebrew lagi, dididik secara Babilonia, ya nggak boleh menyembah Yehova lagi. Jadi sekali lagi sebagai bangsa mereka sudah nggak eksis lagi. Ya, mereka alami itu selama 70 tahun, sebuah keadaan atau musim yang sama yang tidak berubah. Mereka hidup susah sengsara. They feel hopeless, they feel abandoned, ya, merasa diabaikan oleh Tuhan. Dan tentunya mereka merasa bersalah, saudara, karena mereka ada dalam keadaan itu karena nenek moyang mereka yang berdosa meninggalkan Tuhan. Ya, tapi di tengah-tengah keadaan ini, saudara, Tuhan berfirman di ayat-ayat tadi yang kita baca. Tuhan masih ingat sama umatnya. Tuhan berkata kurang lebih melalui Nabi Yesaya, dia berkata, I'm not done with you. Aku belum selesai sama kamu. I'm doing something new. Aku sedang memulai sesuatu yang baru. Ya, apa itu sesuatu yang baru? Bangkitnya sebuah bangsa yang lain, bangsa Persia, yang kemudian menaklukkan bangsa Babel dan memulangkan mereka ke Yerusalem. Jadi ini terjadi sebelum hal tersebut digenapi, saudara. Bapak saudara sekalian, izinkan saya untuk menarik dalam kehidupan kita atau konteks kehidupan kita di hari ini. Mungkin ada di antara saudara, ya, kita melihat ke belakang mungkin di tahun 2024 yang lalu, ya, saudara berpikir, aku ada dalam musim kehidupanku yang satu ini, ya, nothing change, sekian lama aku mengalami keadaan yang sama. Dan mungkin seperti bangsa Israel, saudara merasa stuck, saudara merasa nggak berdaya, keadaan tidak berubah sekian lama. Dan mungkin Bapak Ibu, mungkin seperti bangsa Israel, ada di antara saudara yang dibayang-bayangi kegagalan masa lalu, kesalahan di masa lalu, ya, sebuah peristiwa event yang membuat saudara sedih di tahun yang lalu mungkin, ya, apapun itu, saudara melihat tahun 2024 and you think, wow, that happened. Kalau ada di antara saudara yang merasa seperti itu, jika saya berkata pada pagi hari ini bahwa pesan Tuhan kepada bangsa Israel di ayat-ayat yang tadi kita baca, saudara, adalah pesan yang sama bagi Tuhan, dari Tuhan bagi kehidupan saudara. Saudara aminkan hal tersebut? Ya, bahwa Tuhan belum selesai dalam kehidupan saudara. Ya, He's not done with us. Dia sedang memulai sesuatu yang baru dalam kehidupan saudara. Yang menangkap ini katakan amin. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan, saudara, ketika Tuhan memulai sesuatu yang baru dalam kehidupan kita? Ya, what do we need to do? Saya akan sampaikan 3 hal, ada 3 F. Yang pertama, forget. Katakan sama-sama, forget. Dan yang kedua, fokus. Katakan fokus. Dan yang ketiga, follow. Katakan follow, ya, untuk mengingat kita. Yang pertama, saudara, ya, ayat 18 berkata firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Forget the former things. Do not dwell on the past, kata firman Tuhan. Saya pakai sebuah kata untuk memudahkan kita mengingat dari ayat ini. Forget. He wants us to forget the past. Nah, perlu saya jelaskan, saudara, forget the past di sini, lupakan yang telah lalu, itu bukan artinya hilangkan dari ingatan kita, ya, hilangkan memori kita, seakan-akan kita amnesia begitu, bukan, saudara. Kata lupakan di sini, forget di sini, kalau boleh saya bahasakan, jangan kita terpaku pada masa lalu. Jangan biarkan hal-hal di masa lalu membatasi apa yang Tuhan hendak kerjakan di masa kini. Kelihatannya wajah-wajahnya masih bengong gitu, nggak terlalu mengerti. Saya ulang sekali lagi, saya mau saudara menangkap hal yang satu ini. Lupakan yang lalu bukan bicara soal memori, saudara. Bukan bicara Tuhan mau kita mendadak jadi orang yang amnesia, bukan, saudara. Perhatikan ini, Tuhan mau untuk kita tidak lagi terpaku pada masa yang lalu.
Jangan membiarkan hal-hal yang sudah terjadi mungkin di tahun 2024 yang lalu membatasi, katakan sama-sama, membatasi apa yang Tuhan hendak mulai sebagai sesuatu yang baru dalam kehidupan saudara. Mungkin di tahun 2025 ini. Amin, saudara. Dengan kata lain Tuhan berkata, don't cling on to the past. Move on from the past. Di tangan saya ada hal yang satu ini, saudara, tentunya sudah familiar sini. Ini saya bela-belain beli, saudara, buat ilustrasi khotbah. Saya bilang pengkhotbah nggak perlu modal, saudara. Meskipun dipakainya 30 detik, mungkin besok saya harus refund lagi. Setiap mobil perlu rear view mirror, kaca yang satu ini, saudara. Ya, saya mau bilang kita nggak boleh lihat ke belakang, kita harus melihat ke belakang, saudara. Ya. Oleh karena itu setiap mobil pasti punya rear view mirror. Masalahnya, perhatikan ini, saudara. Bergunanya kaca ini adalah ketika saudara melihatnya sekali-kali. Saudara mengerti? Ya, kalau saudara melihat kaca ini terus-menerus, saudara terpaku sambil saudara menyetir mobil saudara, apa yang terjadi, saudara? Saudara akan menabrak abang tukang bakso di belakang, di depan sana, saudara. Atau ibu-ibu tukang rujak, saudara. Kenapa? Bergunanya kaca ini adalah ketika saudara melihatnya sekali-kali. Udah itu tok, saudara. Besok saya mesti refund ini, saudara. Hanya 30 detik saja. Tapi saya mau saudara mengerti demikian juga dengan masa lalu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, bukan artinya kita nggak boleh ingat masa lalu. Firman ini berkata bukan jangan ingat masa lalu yang sudah berlalu. Jangan ingat-ingat, beda, saudara. Beda itu, saudara. Jangan ingat sama jangan ingat-ingat. Ya, kita bisa mengingat masa lalu, tapi jangan kita terpaku, saudara. Ya, dan itulah maksud Tuhan. Ada dua hal di ayat ini yang Tuhan mau untuk bangsa Israel lupakan atau move on from. Yang pertama, kegagalan dan penyesalan di masa yang lalu. Sekali lagi, bangsa Israel 70 tahun, 2 atau 3 generasi hidup merana di negeri asing, kehilangan identitas, sedih, sengsara dan lain sebagainya. Ya, tapi mereka diingatkan Tuhan, hey, jangan ingat-ingat lagi itu. Ya, don't cling on, move on dari itu semua. Itu kata Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian juga dalam kehidupan kita, mungkin kita punya hal-hal di masa lalu, mungkin di tahun yang lalu, saudara, kegagalan, penyesalan, mungkin kesedihan, ya, perasaan kehilangan dan lain sebagainya. Dan hari ini buka hatimu karena Tuhan sedang berkata, move on from it. Jangan mengingat-ingat lagi karena aku sedang memulai sesuatu yang baru dalam kehidupanmu. Amin, saudara. Mungkin di tahun yang lalu saudara kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupmu, apapun itu. Atau mungkin saudara kehilangan seseorang yang berharga. Papa saya meninggal tahun lalu, 6 bulan yang lalu, saudara. Ya. Dan terus terang sampai hari ini kalau saya ingat Papa, kalau saya lihat foto-fotonya, saya kembali tenggelam dalam kesedihan. Saya bisa menangis begitu ya sendirian dengan begitu sedih kalau ingat Papa sampai hari ini. Bulan lalu mama saya bersama adik-adik berziarah ke makam Papa, ya, peringatan 6 bulan meninggalnya Papa. Dan kemudian mama dia taruh es krim misue. Saudara tahu misue di Indonesia? Kenapa misue? Karena di hari-hari terakhir sebelum Papa meninggal, Papa sama sekali nggak mau makan apapun, saudara. Sama sekali. Tubuhnya begitu kurus pada saat itu. Tapi kalau dikasih es krim misue, Papa mau. Kadang-kadang sehari 1 atau 2 and then that's it for the day. Jadi itu berkesan sekali. Setiap kali saya melihat misue, saya seakan-akan merana begitu ya, kalau saya boleh pakai kata itu. Ingat Papa. Dan mama saya taruh di makam, dia foto, dia kirim ke saya. Dan ketika saya lihat foto tersebut, saya kembali menangis, seperti keluar semua. Padahal sudah meninggal 6 bulan yang lalu. Ya. Tapi firman ini menjadi hidup dalam kehidupan saya. Tuhan pun mau untuk saya move on from it. Bukan artinya saya harus lupakan Papa, bukan, saudara, tentu saja bukan.
Apa it's time to move on? Karena Tuhan sedang membawa saya ke babak baru dalam kehidupan saya. Dan Dia mau untuk saya enggak lagi cling on pada hal tersebut. Bisakah saudara mengerti yang saya sampaikan? Ya. Hal yang pertama, Tuhan mau untuk bangsa Israel lupakan kegagalan, kesedihan, penyesalan, hal-hal yang negatif yang mereka alami pada saat itu. Tapi hal yang kedua, saudara, dan ini menarik hati saya. Di bagian kedua di ayat 18, Tuhan berkata, janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Apa maksudnya, saudara? Ketika saya selidiki persiapkan hal ini, saya agak-agak nggak mengerti apa maksudnya Tuhan. Jangan perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Apa Tuhan bicara tentang dinosaurus gitu ya, atau apa? Apa maksudnya Tuhan zaman purbakala? Bahasa Inggrisnya, do not ponder ancient history. Apa maksudnya Tuhan? Dan kemudian saudara, Tuhan tunjukkan jawabannya ada di ayat-ayat sebelumnya, ayat 16, ayat 17 yang tadi kita baca. Tuhan menyinggung, Tuhan mention sebuah event peristiwa yang terjadi dulu banget sebelum Nabi Yesaya, saudara. Sebelum bangsa Israel dibuang di Babel. Di ayat 16 dan 17. Sebuah peristiwa yaitu terbelahnya Laut Merah melalui Musa. Tuhan berkata, aku membuat jalan melalui laut. Aku membuat kereta dan kuda keluar berperang. Dan mereka akhirnya terbaring dan mati. Tuhan ingatkan bangsa Israel peristiwa tersebut. Ini peristiwa yang sudah terjadi kurang lebih 700 atau 800 tahun sebelumnya. Saya mau saudara menangkap hal ini. Oleh karena itu dikatakan, do not ponder ancient history. Itu hal-hal dari zaman purbakala. 700-800 tahun yang lalu. Jadi kalau kita hidup di zaman ini, Tuhan sedang menyinggung sebuah peristiwa tahun 1300-an. Saudara mengerti ya kurang lebih? Ya, lama sekali saudara. Kenapa demikian? Seakan-akan Tuhan bicara kepada bangsa Israel. Yes, I have done a great thing in the past. Aku sudah melakukan mujizat yang sangat luar biasa. Aku sudah membelah Laut Merah tersebut. But I want you to move on from it. Why? Because I'm gonna do something new, a greater thing for you. Bisa kau saudara menangkap? Tuhan gak mau kita terpaku pada hal-hal luar biasa yang pernah kita alami bersama dengan Tuhan. Tuhan gak mau kita merasa puas dengan kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang Tuhan sudah izinkan kita alami. Mungkin di tahun lalu saudara. Bukan artinya Tuhan mau kita lupakan tersebut. Lupakan semua hal tersebut saudara. Bukan. Maksudnya jangan kita terpaku pada hal-hal tersebut. Jangan kita merasa puas pada hal-hal tersebut. Sehingga kita tidak lagi mengharapkan hal-hal yang baru, yang lebih besar, yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan saudara dan saya tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Amin saudara. Oh, aku disembuhkan Tuhan. Kapan? 30 tahun yang lalu. Di mana-mana kesaksian seperti itu. Lalu apa yang sudah terjadi selama 30 tahun terakhir? Apa ya? Sekali lagi saudara salah mengerti. Saya nggak bicara kita lupakan pertolongan kuasa Tuhan di masa lalu. No, saudara. Ini firman-Nya ngomong seperti itu. Yes, aku sudah membelah Laut Merah, but I am doing something new, a bigger thing, a greater thing for you. Aku akan bebaskan engkau keluar dari bangsa Babel ini. Saya harap saudara mengerti dan menangkap hal tersebut. Jadi Tuhan mau untuk kita nggak terpaku pada kemenangan dan keberhasilan kita di masa yang lalu, Bapak Ibu sekalian. Ketika ibadah tahun baru tanggal 31 kita adakan doa di tempat ini. Kita mendengar begitu banyak kesaksian dari saudara-saudari seiman kita. Begitu luar biasa. Tapi saya mau berkata, the best is yet to come. Amin saudara. Expect a greater thing in this new year. Do not settle for less, kata Pastor Yapi. Ya, percayalah bahwa apa yang Tuhan akan kerjakan di tahun yang baru ini lebih besar di tahun yang lalu. Bisakah saudara mengaminkan hal tersebut? Tapi masalahnya gini saudara, masalahnya untuk kita bisa mengalami hal tersebut, maukah kita let go? Maukah kita nggak lagi cling on, jangan ingat-ingat lagi hal-hal yang sudah ada di belakang kita? Kenapa bangsa Israel keluar dari Mesir dan hampir semuanya nggak masuk ke tanah perjanjian?
Mereka masih ingat-ingat Mesir, Bapak Ibu. Mereka belum move on dari Mesir. Mereka sudah keluar dari Mesir, tapi Mesir belum keluar dari mereka. Kenapa istri Lot berubah menjadi tiang garam ketika dia keluar dari kota Sodom? Bukan saja menurut saya karena dia melihat ke belakang. Memang karena dia melihat ke belakang. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Hatinya masih cinta sama kota Sodom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dia berubah menjadi tiang garam. Maukah Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat Ecclesia Mission di Kingsford yang dikasihi Tuhan, we let go of the past. Sekalipun itu rasa amanmu, rasa nyamanmu yang seringkali membatasi kita untuk Tuhan menghadirkan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Maukah kita let go? Saya ingat saudara, anak saya yang kedua Audrey. Sekarang dia sudah umur 16 tahun. Tapi ketika dia belajar jalan, ketika dia umur 10-11 bulan pada saat itu, dia susah sekali jalan, Bapak Ibu. Saya ingat Tiffany itu lahir mungkin beberapa minggu setelah Audrey, hampir sebulan setelah Audrey ya. Tapi lahirnya belakangan, tapi dia bisa jalan duluan sebelum Audrey, saudara. Dan saya ingat ketika Feve atau Yapi bilang, Tiffany sudah bisa jalan, wah saya merasa panas, saudara. Kok bisa dia duluan? Kan anak gue lahir duluan. Dan setiap hari saya training dia, saya coaching dia. Ayo Audrey, you can do it, you can walk. Dan saya ingat dia orangnya kan, dia anaknya selalu hehe gitu, cengengesan saudara. Dan dia selalu dari posisi duduk, dia berdiri, kemudian dia pegang ujung meja. Dan ketika ayo walk to daddy, kemudian dia jalan satu langkah. Dia pegang lagi, nggak berani saudara. Jalan satu langkah, dia pegang lagi. Dan akhirnya dia duduk lagi, hehe, ketawa lagi saudara. Ya, berapa banyak kita seperti anak saya Audrey. Kita nggak mau let go. Hal-hal yang seringkali kita pegang erat-erat. Hal-hal yang menjadi rasa aman dan rasa nyaman kita di masa lalu. Sehingga apa akibatnya? Kita nggak lagi mengalami hal-hal baru yang Tuhan punya dan sudah sediakan begitu banyak dalam kehidupan kita. Kesaksian-kesaksian yang lebih besar, kemenangan-kemenangan yang baru, puncak-puncak yang baru. Kita bisa mengalami Tuhan dengan lebih lagi. Karena kita belum mau let go. Amin, saudara. Ya. Saudara ingat kisah ketika Petrus berjalan di atas air. Sering kita dengar kisah tersebut. Saya suka merenungkan, membayangkan kalau saya jadi Petrus. Jalan di atas air, turun dari kapal, Yesusnya di sana, dia jalan di atas air. Kok bisa? Nah saya bertanya, what was the hardest point bagi Petrus pada saat itu? Dulu saya pikir saudara, the hardest point, titik yang paling sukar untuk Petrus lakukan adalah ketika dia berjalan di atas air. Orang jalan di atas air tuh kayak gimana toh? Mana ada manusia bisa jalan di atas air? Ya hanya Yesus saja pertama kali dia lihat pada saat itu. Jadi saya pikir that was the hardest point, berjalan di atas air. Tapi semakin saya renungkan, saya imajinasikan kejadiannya saudara, saya rasa that's not the hardest point. You know what's the hardest point? Ketika dia keluar dari perahu tersebut, dia menapak di atas air dan kemudian dia let go of the boat. Because the moment he let go of the boat, that's it, he's committed. Betul saudara, nggak ada lagi yang bisa menjadi backup plan buat Petrus. Saya bisa mengerti? But you know what? If you don't let go, you cannot let God bring you to a new chapter, a new thing, a greater blessing, a greater glory in your life. Saya harap saudara menangkap pesan Tuhan pada pagi hari ini. Hal yang pertama, forget. Hal yang kedua, saudara, di ayat 19a, firman Tuhan berkata, lihat di slide berikutnya. Lihat, see, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Lihat, saya pakai kata fokus. Tuhan mau untuk kita
fokus, lihat hal yang baru yang Tuhan sedang mulai. Tuhan analogikan, ya dia katakan, yang sekarang sudah tumbuh, bahasa Inggrisnya now it springs up. Saya bayangkan ini seperti sebuah tunas, saudara, gambarnya saudara bisa lihat di background sana. Ya, sesuatu yang baru tersebut seperti tunas kecil yang sudah bertumbuh. Dan Tuhan bertanya kepada bangsa Israel, can you see that? Can you see that? Sudah spring up tunas yang baru tersebut. Tuhan mau untuk mereka perhatikan hal yang baru yang Tuhan sedang tumbuhkan. Izinkan saya untuk menyimpang sebentar, saudara, ya, kita parkir, nanti saya akan teruskan lagi, ya. Saya akan sampaikan sesuatu, sebuah teologi bahwa Allah kita adalah Allah permulaan yang baru. Our God is God of a new beginning, ya. Nah, saudara, sejak dari awal, kalau kita selidiki Alkitab, saudara, sejak dari penciptaan, Kejadian pasal yang pertama, Tuhan menciptakan siang dan malam. Tolong slide-nya. Tuhan ciptakan siang dan malam. Ya, di hari keempat kita berkata Tuhan ciptakan benda-benda penerang, time markers, sehingga kita mengenal hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, Bapak Ibu sekalian. Tuhan nggak ciptakan semua hari Senin terus. Ya, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Ya, di Pengkhotbah 3 kita berkata bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Dia ciptakan musim-musim, saudara. Ya, Allah kita Allah yang tidak dibatasi waktu. Perhatikan ini, saudara. Tapi Dia memilih untuk bekerja melalui waktu, melalui musim-musim. Segala sesuatu ada musimnya, kata firman Tuhan. Ya, bahwa sesuatu yang berawal akan berakhir, tapi sesuatu yang berakhir akan berawal lagi, saudara. Dan terus akan berakhir lagi, tapi awal yang baru akan kembali muncul, dan seterusnya. That's how God works. Ratapan 3 berkata, sebuah ayat favorit banyak orang tentunya, bahwa kasih dan rahmatnya selalu apa, saudara? Baru setiap pagi. Efesus 3 berkata, apabila kamu marah, perhatikan ini Bapak Ibu, kalau kamu marah, jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saya mau bertanya, ada apa ketika matahari terbenam? Bangsa Yahudi, ya, bagi mereka hari yang baru itu dimulai ketika matahari terbenam. Saudara bisa mengerti ya ini, ya. Oleh karena itu Yesus mati di hari Jumat, jam 3 sore. Itu hari pertama. Kemudian jam 6-nya matahari terbenam, itu sudah masuk hari kedua. Dan besoknya Sabtu jam 6 sore itu sudah masuk hari ketiga. Saudara mengerti? Karena bagi orang Yahudi, hari yang baru itu dimulai ketika matahari terbenam. Di ayat ini kita belajar bahwa ternyata hal yang tidak baik sekalipun, hal yang membuat kita suntuk sekalipun, kita sedang marah sekalipun, Tuhan berkata jangan terus-menerus ada dalam keadaan itu. Because a new day is coming. Ada awal, ada akhir, ada awal lagi, dan seterusnya. 2 Korintus 5 berkata bahwa di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang apa, saudara? Baru. Terus begitu banyak ayat-ayat dalam firman Tuhan tunjukkan kita kebenaran yang ini. Dan di akhir nanti Wahyu 21 Tuhan berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu apa, saudara? Baru. Kenapa saya sampaikan hal-hal ini? Saya mau saudara menangkap hal yang satu ini, that our God is God of new beginnings. Allah kita adalah Allah permulaan yang baru, Bapak Ibu. Allah kita adalah Allah kesempatan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Dia Allah yang selalu memulai sesuatu yang baru dalam kehidupan saudara dan saya. He is never idle. Dia rindu untuk melakukan sesuatu yang baru dalam hidupmu. Dia nggak pernah selesai dalam kehidupan saudara. Mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu berkata, no, saya sudah terlalu tua. What do you mean? Hal baru apa yang Tuhan hendak mulai dalam kehidupanku? Aku sudah capek. Dengan hormat saya mau berkata, Tuhan belum selesai dalam kehidupan bapak ibu. Jangan batasi Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Yang ada dalam pikirannya Tuhan bagi kita jauh lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Dia rindu untuk membawa saudara memasuki puncak-puncak baru, punya pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan kita. Yang terima ini katakan amin. Sekali lagi bangsa Israel,
Mereka berpikir Tuhan sudah selesai sama mereka. That's it, tidak ada lagi yang namanya orang Yahudi. 70 tahun, gone. Tapi Tuhan belum selesai. Can you see? Lihat. Can you see? Ada tunas yang baru. It springs up. Lahirnya sebuah bangsa yang baru, bangsa Persia. Dengan rajanya pada saat itu Raja Cyrus the Great, yang akhirnya menyerang Nebukadnezar, mengalahkan bangsa Babel. Nah kemudian hal yang pertama yang dia lakukan, memulangkan bangsa Yahudi ke Yerusalem. Itu digenapi, saudara. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, di tahun yang baru ini, mungkin Tuhan sedang mengajak saudara untuk melihat, berfokus pada tunas-tunas baru yang sedang Dia munculkan dalam hidupmu. Tunas-tunas baru apakah itu? Coba saudara fokus sebentar, konsentrasi sebentar, karena poinnya fokus saudara. Mari kita lihat, perhatikan hidup kita hari ini. Hal-hal apa, tunas-tunas baru apa yang Tuhan sedang munculkan. It springs up. Karena bisa jadi itu adalah sesuatu yang Tuhan mulai untuk Dia kerjakan dalam kehidupan kita, membawa kita ke sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Ya, mungkin hal tersebut kelihatannya kecil, sepele, enggak berarti, tapi Tuhan sudah mulai. Maybe that little conversation you had with someone, that person that you met. Saya ingat Cing-Cing kesaksian di tanggal 31, dia punya masalah dengan pekerjaannya yang lama. Nah kemudian dia diajak meeting gitu, ditelepon terus sama orang yang sama ya Cing ya. Dan ternyata awalnya dia nggak terlalu pusingkan saudara, tapi terus menerus hal tersebut terjadi. Ternyata itu membawa dia ke sebuah hal yang baru, ya, pekerjaan yang baru dalam kehidupan Cing-Cing. Ya. Maybe it's that job ad that you saw, maybe that ide yang pernah muncul dalam hatimu. Whatever it is, mari buka mata kita, perhatikan tunas-tunas baru tersebut. A new journey, a new door in your life, a new opportunity in your life, a new ministry, a new responsibility, whatever it is. Buka hatimu, buka matamu, fokuskan di tahun yang baru ini. Mungkin Tuhan sedang memulai sesuatu yang baru dalam hidupmu. Di dalam kehidupan gereja kita, saudara, saya perhatikan selama setahun 2 tahun terakhir ada satu tunas yang baru. Dan saya mau berkata di kesempatan pagi hari ini kita harus fokus, saudara. Ini kita sedang bicara fokus, yaitu pelayanan youth impact. Saya rasa ini bukan pelayanan main-main, saudara. Mungkin hari ini kita lihat ini hanya tunas saja. It springs up. Ya, tapi saya mau berkata pelayanan youth ini bukan pelayanan tambahan. Pelayanan anak bawang di gereja kita. Saya percaya dengan segenap hati saya, Tuhan sudah memulai sesuatu yang baru, ya, dan itu akan menyangkut masa depan gereja kita, saudara, di waktu mendatang. Ya, pernahkah saudara berpikir apa yang terjadi dengan gereja kita 10, 20, 30 tahun mendatang? Ya, apa kita hanya mikirin diri kita hari ini? Saya hanya mikirin main drum saja, khotbah saja hari ini, saudara pun demikian. Pernahkah saudara berpikir apa jadinya masa depan gereja kita 10, 20, 30 tahun yang lalu mendatang? Oleh karena itu saya sangat percaya, terlalu percaya, ini tunas baru yang harus kita fokuskan, perhatikan. Karena sekali lagi Tuhan bisa membawa gereja kita melalui the second generation ini, saudara, di mana nama Tuhan akan dipermuliakan dengan lebih lagi melalui gereja kita, saudara. Amin, saudara. Oleh karena itu, mari kita perhatikan dengan seksama. Dan satu lagi, sebuah tunas yang muncul. Saya sampaikan saja karena ini sudah official ya Om ya. Sudah diumumkan di Kingsford Church oleh Pastor Victor. Gereja ini, saudara, gedung ini akan dibangun kembali. Tahun depan kalau rencananya lancar, developer akan mulai demolish this building. Ya, sudah diumumkan oleh Pastor Victor. Ini bukan gedung kita, saudara. Ya, mungkin ini sesuatu yang wah, kita nanti gimana dong? Ya, sesuatu yang menakutkan. Mungkin kita khawatir dan lain sebagainya. Harus mencari tempat ibadah sementara dan lain sebagainya. But you know what? Personally, I'm very excited. Saya percaya ini adalah tunas yang baru that springs up
di mana Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang baru, the new thing di dalam gereja kita, melalui gereja kita, pelayanan-pelayanan yang baru, sebuah dampak impact yang lebih lagi melalui gereja kita. Bisa kalau saudara mengaminkan hal tersebut? Ya. Dan terus doakan hal ini saudara. Mungkin kita harus ibadah sementara di tempat lain, kemudian kita harus berdoa minta kemurahan Tuhan supaya kita juga bisa kembali di gedung yang baru beribadah di tempat ini, ya, di mana anak-anak muda kita, hopefully ya saudara ya, bisa sudah lebih dewasa lagi pada saat itu dan mereka akan hopefully berdiri di sini saudara, enggak lagi kita. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kuncinya perhatikan hal-hal baru yang Tuhan sudah mulai dalam kehidupan kita. He wants us to forget. He wants us to focus, dan yang terakhir, He wants us to follow. Ayat 19 berkata, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. I'm making a way in the wilderness and rivers in the wasteland. I love this. Hal yang ketiga yang Tuhan mau untuk kita lakukan, follow. Ikut tuntunannya Tuhan. Ya, padang gurun dan padang belantara. Ini bicara sebuah keadaan yang tough, Bapak Ibu. Sebuah keadaan tandus, ya, yang nggak menyenangkan. Ya, itulah yang akan kita alami ketika kita memulai hal yang baru dalam kehidupan kita. But you know what? Tuhan menjanjikan dua hal ini. Di slide berikutnya. Yang pertama, Tuhan berkata, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Ya, ini bicara guidance. I will guide. Dan yang kedua, aku akan membuat sungai-sungai di padang belantara. Ini bicara provision, sungai, air di padang belantara. I will provide. Jadi Tuhan berjanji, aku akan membawa engkau untuk mengalami hal yang baru dalam kehidupanmu. Tapi jangan takut. I will guide and I will provide. Pertanyaannya, maukah saudara percaya? Maukah saudara ikut follow tuntunannya Tuhan? Saudara, biasanya ketika Tuhan membawa kita ke sesuatu yang baru, yang membuat kita deg-degan begitu saudara ya. Whatever it is, pekerjaan yang baru, atau dulu mungkin pertama pindah ke Australia, dan lain sebagainya. Biasanya kita berdoa, Tuhan aku mau details Tuhan. Give me details God. Betul saudara? Kita maunya tahu dari awal tuntunan Tuhan seperti apa, rencana Tuhan seperti apa. Tapi kalau kita melihat Alkitab, orang-orang luar biasa yang Tuhan bawa ya ke sebuah hal yang baru, Tuhan nggak pernah kasih detail saudara. Ya, tapi Tuhan janjikan dua hal ini. I will guide and I will provide. So biasanya kita minta tanda. Minta tanda Tuhan, saya nggak anti tanda saudara. Minta tanda itu Alkitabiah. Ada beberapa orang-orang di Alkitab yang minta tanda dan Tuhan kasih tanda. Minta tanda itu boleh. Tapi saya mau berkata, kalau mau minta tanda jangan selektif saudara. Aku mau kirim kamu ke Afrika. Minta tanda Tuhan. Aku mau kirim kamu ke Eropa. Besok berangkat Tuhan. Haleluya. Kalau mau minta tanda jangan selektif Bapak Ibu. Ya, aku mau kamu pindah pekerjaan disuruh Tuhan, tapi gajinya lebih kecil. Minta tanda dulu Tuhan. Kalau perlu tandanya sekali, dua kali, tiga kali. Aku mau kamu pindah kerjaan, gaji lebih besar. Besok langsung resign Tuhan. Kalau mau minta tanda jangan selektif saudara. Sekali lagi di Alkitab, ada beberapa orang yang minta tanda. Gideon minta tanda, ya. Tapi kebanyakan Tuhan gak kasih tanda. Tuhan gak kasih detail. Yang Tuhan kasih hal yang satu itu saudara. I will guide, I will provide. Assurance from God. If you follow me, if you trust me, I will make a way in the wilderness and rivers in the wasteland. Pertanyaannya, would you follow me? Engkau saudara memberanikan diri saudara bersama dengan Tuhan, rohnya yang ada dalam dirimu, untuk berjalan ke sesuatu yang baru di tahun 2025 ini mungkin saudara. Saudara ingat mungkin ketika pertama kali saudara datang ke Australia, mungkin beberapa di antara bapak, ibu, om, tante, om Gideon, tante Yudit sudah datang puluhan tahun yang lalu, sudah 50 tahun yang lalu mungkin ya om, lebih ya om, luar biasa.
Saya 23 tahun yang lalu, Gideon lebih dari 50 tahun yang lalu, luar biasa saudara. Jika saya bertanya Bapak Ibu, dulu ketika saudara ke sini, apakah saudara sudah diberitahu Tuhan? Jalannya seperti apa? Tahun berapa PR saudara akan keluar? Caranya seperti apa? Kapan saudara bisa membeli rumah di Australia? Kapan saudara akan mendapat pekerjaan? Orang-orang seperti apa yang Tuhan akan pertemukan saudara dengan mereka? Saya rasa nggak ada satupun orang di ruangan ini yang bisa berkata, dari awal aku sudah tahu Nino. Nggak tahu saudara. But yet here we are. Oleh karena anugerah dan kemuliaan Tuhan. Nah saya mau berkata, kalau Tuhan sudah memimpin saudara sejauh ini, di tahun yang baru, tahun 2025 ini, percayalah, hal-hal baru apapun yang Tuhan sedang membawa engkau di dalamnya, Dia tidak akan meninggalkan saudara. Follow God. I will guide. I will provide. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Izinkan saya untuk mengajak saudara untuk reflect beberapa pertanyaan ini saudara. Saya bisa pejamkan mata saudara. Saya percaya ini prophetic message yang Tuhan sampaikan di tahun yang baru ini. Saya tahu dalam kehidupan saya pribadi ini berlaku saudara. Dan izinkan saya bertanya hal-hal ini. Nah coba saudara renungkan, tanyakan kepada Tuhan. Beracara dengan Tuhan saat ini. Saya ajak saudara melihat ke belakang, mungkin di tahun yang lalu, tahun 2024. Hal-hal apakah yang perlu saudara let go? What do you need to let go? What do you need to move on from? Mungkin hal-hal yang tidak baik, kegagalan. Mungkin saudara pernah lakukan sebuah kesalahan, keputusan yang keliru, ketidaktaatan. Atau mungkin ada kesedihan, ada rasa kehilangan yang saudara alami di tahun yang lalu. Along the way. Because I will guide and I will provide. Tuhan kami berdoa, kami satukan hati kami di hadapan Tuhan yang besar. Yang tidak bisa dibatasi oleh otak kami yang begitu kecil dan terbatas ini, yang rencananya terlalu agung untuk bisa kami selami dan untuk bisa kami tebak-tebak. Kami ada di hadapan-Mu saat ini yang kami berkata, this is me God, ini kami Tuhan, dan ini gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mau Engkau berikan kerelaan untuk kami berjalan dan bergerak maju. Tidak lagi idle, tidak lagi diam, tapi kami bergerak maju bersama dengan Tuhan. Untuk kami mengalami hal-hal yang baru, bukan untuk kemuliaan diri kami sendiri, tapi kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami boleh semakin lebih lagi dinyatakan melalui kami. Dibawa kepada puncak-puncak yang baru, mengalami kemenangan-kemenangan yang baru, kesaksian-kesaksian yang lebih besar lagi. Nah, orang bisa melihat Yesus dan pekerjaan-Mu yang besar dalam kehidupan kami, dan nama Tuhan dapat dipermuliakan. This is us God, this is your church. Kami mau untuk Kau bawa pada hal-hal tersebut. Amin. Mari sembah Tuhan sekali lagi dengan segenap hatimu, katakan pujian yang tadi kita nyanyikan. Tuhan Kau percaya. Haleluya Yesus.